Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kemang Mang, Kutukan Rawa Bambu. Kita mulai saja ceritanya. Mobil bak terbuka itu berhenti tepat di depan gapura kayu tua bertuliskan Desa Wiyungan. Udara sore terasa jauh lebih lembab dari kota, rasa lembab yang membawa aroma tanah basah dan bambu tua. 8 mahasiswa KKN turun dengan tas ransel besar dan semangat menggebu. Sunyi banget ya tempatnya, gumam Tomo, memperhatikan hamparan sawah dan barisan hutan bambu di kejauhan. Justru bagus. Butuh tempat kayak gini, biar kita fokus kerja, sahut Arga, sang ketua, dengan nada tegas. Mereka disambut beberapa warga, termasuk seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun, berkulit keriput dengan tongkat kayu dan sorot mata tajam namun penuh wibawa. Selamat datang di Wiyungan. Aku Mbah Wiryo, ucapnya. Setelah bincang singkat, mereka dibawa ke rumah tinggal KKN, bangunan kayu besar peninggalan Belanda. Malam pertama berlangsung damai sampai makan malam bersama warga. Namun saat perbincangan mulai ringan, tiba-tiba suasana berubah ketika Gilang bertanya sambil menunjuk ke arah rumpun bambu di belakang desa. Mbah, itu daerah apa? Gelap sekali ke tengah sana. Beberapa warga langsung terdiam. Mbah Wiryo meletakkan sendok perlahan, menatap Gilang tajam. Itu rawa belakang hutan bambu. Kalian boleh bekerja dan belajar apapun di desa ini, tapi jangan pernah ke sana. Terutama ketika matahari sudah tenggelam. Kalimat itu melayang di udara seperti mantra. Bima menyeringai, menahan tawa. Maksud Mbah, ada hantu? Kami dari Jakarta Mbah. Bukan anak kecil ditakut-takuti cerita kampung. Sinta menendang kaki Bima di bawah meja sebagai peringatan, sedangkan Rani berbisik pelan, kalau dilarang, ya kita dengar saja. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Bukan soal percaya atau tidak. Ini soal selamat atau tidak. Tomo menelan ludah tanpa sadar. Ia memperhatikan wajah warga yang turun menunduk seolah ketakutan hanya dengan membicarakannya. Setelah makan malam, mereka kembali ke rumah tinggal. Hujan rintik turun, menambah kesan suram. Di kamar tengah, obrolan kembali memanas. Ah lebaylah warga sini, celetuk Gilang lagi. Rawa itu pasti cuma tempat kumuh. Kita wajib survei wilayah desa kan? Tantangan dong. Bima mengangguk setuju. Kalau dari awal kita percaya tahayul, kapan majunya desa ini? Arga mengangkat tangan menghentikan. Kita harus hormati adat. Kita di sini kerja, bukan cari masalah. Tapi Gilang tersenyum miring. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau kami penasaran. Di sudut ruangan, Sinta merasakan menggigil yang bukan berasal dari dingin. Ia melirik jendela yang menghadap hutan bambu. Angin berdesir membawa suara samar, seperti kumur rendah dari arah gelap sana. Sinta merapatkan selimut, merinding tanpa sebab. Hampir tengah malam saat Sinta terbangun karena mendengar suara langkah berat dari luar rumah. Langkah yang terlalu berat untuk manusia. Di kejauhan, ia mengintip dari balik rumpun bambu, ia melihat cahaya merah kecil, seolah percik api. Cahaya itu bergerak perlahan, lalu menghilang seolah tenggelam ke dalam tanah. Sinta memekik kecil dan menutup jendela. Itu bukan manusia, bukan, gumamnya. Namun ia tak punya cukup keberanian untuk membangunkan teman-temannya. Di tempat lain rumah, Arga belum tidur. Ia menulis laporan kegiatan hari pertama. Pikirannya rasional, tapi entah kenapa kalimat Mbah Wiryo terus terngiang. Ini soal selamat atau tidak. Arga menghela napas. Ini cuma desa terpencil. Aku memimpin 8 orang. Tanggung jawab besar. Semua bakal baik-baik saja. Di luar sana, hujan berhenti. Dan hutan bambu menyimpan rahasianya dalam diam. Tak ada yang tahu, bahwa malam itu adalah malam terakhir di mana ke-8 mahasiswa KKN set lengkap. Tak ada yang tahu, bahwa 3 di antara mereka telah dipanggil oleh rasa penasaran menuju rawa gelap di balik bambu. Tak ada yang tahu, bahwa api pertama cahaya matahari yang hangat. Setelah sarapan bersama warga, para mahasiswa langsung terjun ke kegiatan KKN, mengajar anak-anak, membantu posyandu, menata perpustakaan desa, dan membantu pembangunan musola kecil. Di hari-hari awal, semuanya berjalan mulus. Arga mencatat perkembangan kegiatan dengan disiplin. Sinta mengajak anak-anak belajar mengenal huruf,
Sedangkan Naya mendata kebutuhan perpustakaan untuk laporan akhir proyek. Gilang dan Bima mulai terlihat kurang fokus. Setiap istirahat mereka selalu melirik ke arah hutan bambu di belakang sawah. Bahkan saat sedang membantu warga mengecat balai desa, Gilang sempat berkomentar keras. Desa ini harusnya memanfaatkan rawa itu. Bisa dijadiin tempat wisata, bukan malah dikeramatkan. Bima menambahkan dengan lantang. Kalau terus begini, desa nggak bakal maju. Cuma gara-gara takut sama dongeng hantu. Beberapa warga yang mendengar spontan berhenti bekerja. Ekspresi mereka berubah. Ada yang langsung menunduk, ada yang menarik napas gusar. Anak-anak yang tadinya bermain pun mendadak berlari ke dalam rumah. Ketegangan terasa, tapi Gilang dan Bima masih tertawa enteng. Mereka jelas tidak menyadari betapa dalam luka di dada warga ketika wilayah itu dibicarakan. Malamnya, saat makan bersama, perbincangan kembali memanas. Rani, yang ceria dan baik hati, ikut terpengaruh rasa penasaran dari kedua temannya. Kalau memang berbahaya, kenapa nggak dipagar atau ditandai? Tanya Rani. Justru karena gelap dan tidak diberi tanda, orang jadi penasaran kan? Sinta langsung menimpali dengan nada gusar. Justru karena rawan. Kalau diceritakan ke semua orang, pasti makin banyak yang coba-coba masuk. Arga menutup pembicaraan dengan tegas. Kita kesini bukan buat menilai adat. Kita kerja, hormati aturan. Mau percaya mistis atau enggak, itu pilihan masing-masing, tapi jangan sampai bikin warga resah. Masalahnya, semua orang di sini ketakutan. Kita nggak bisa maju kalau terus terikat ketakutan. Sinta berdiri, kesal, meninggalkan meja. Tomo yang sedari tadi gelisah ikut berdiri dan berbisik pada Arga, Gilang itu bikin kematian datang, aku yakin. Arga menepuk bahunya, berusaha menenangkan. Itu cuma masalah sikap, bukan mistis. Nanti juga dia sadar. Tapi Arga terlihat ragu pada ucapannya sendiri. Hari ketiga KKN, cuaca cerah. Warga mengadakan kerja bakti memperbaiki bantaran sungai. Semua mahasiswa membantu, kecuali Gilang, Bima, dan Rani yang menghilang dari pagi hari. Arga mencoba menutupi rasa cemas dengan berpikir logis. Mereka mungkin jalan-jalan ke kota terdekat, nggak usah panik, katanya. Namun Sinta memegang kalung bulan sabitnya. Aku nggak yakin, mereka tadi pagi terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Sore hari hujan turun lagi. Udara menjadi dingin seperti malam pertama mereka datang. Gilang, Bima, dan Rani belum kembali. Ketika warga mulai berkumpul di balai desa, ibu-ibu berbisik cemas. Laki-laki dewasa saling menatap dengan tanda khawatir. Arga mencoba bertanya pada warga. Apa mungkin mereka cuma pergi sebentar? Mungkin lagi cari sinyal ke kota? Pria berusia 40 tahunan menjawab pelan. Kalau cuma ke kota, sudah kembali sore. Kami kenal jalur-jalur sekitar desa. Sinta menelan ludah. Jadi, mungkin mereka berada di hutan bambu? Suasana mendadak mencekam. Beberapa warga spontan beristighfar. Mbah Wiryo masuk terakhir, membawa tongkatnya. Ia duduk perlahan, menghela napas berat seperti memikul sesuatu yang tak kasat mata. Waktu sudah hampir maghrib, katanya suaranya pelan namun tegas. Kami akan bentuk tim pencarian, tapi sampai sebelum senja saja. Arga hampir ingin membantah, namun tatapan mata warga begitu dingin. Bukan karena marah, tapi karena takut. Sinta menarik tangan Arga. Aku punya firasat buruk. Aku rasa, mereka kerawa. Arga memejamkan mata. Ia mengingat kata-kata Gilang pagi itu, tentang menjelajah tempat yang warga sembunyikan. Lalu teringat juga tawarani yang mengikuti Bima tanpa pengetahuan penuh. Aku harap kita salah, bisik Arga. Pencarian dilakukan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke batas hutan bambu. Saat hari mulai gelap, suara serangga dan angin terdengar semakin intens. Tidak ada jejak 3 mahasiswa itu. Tidak ada tanda-tanda. Tepat saat matahari menyentuh garis sawah, Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya, memberi sinyal berhenti. Sampai sini. Kita kembali. Arga ingin protes, namun ketika ia menatap wajah warga, ia sadar tidak ada ruang untuk negosiasi. Warga bukan sedang marah, mereka takut setengah mati. Ketika rombongan kembali ke desa, Tomo berjalan paling belakang, wajahnya pucat. Aku dengar suara langkah dari arah rawa tadi. Tapi bukan langkah manusia, suaranya berat,
pelan, berdetak seperti sesuatu yang sedang menahan napas. Sinta langsung memeluk dirinya sendiri, gemetar. Aku bilang ini bukan tempat biasa. Arga menahan napas panjang. Kita istirahat dulu. Besok kita cari lagi. Tapi malam itu, tepat sebelum tidur, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Bima, Gilang, dan Rani tidak kembali ke rumah tinggal KKN. Tidak ada kabar. Tidak ada telepon. Tidak ada jejak. Dan meski semua orang mencoba bersikap tenang, bayangan hutan bambu dan rawa terlarang terus menghantui pikiran mereka. Sesaat sebelum tertidur, Sinta mendengar suara koak yang berat, bukan dari katak biasa. Suara itu datang dari arah hutan bambu. Dan kali ini, rumah besar terdengar tempat tinggal KKN terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada tawa Gilang, tidak ada celetukan Bima, tidak ada suara ceria Rani. Hanya denting hujan kecil di atap dan dengusan napas cemas dari setiap orang yang sulit memejamkan mata. Tomo adalah yang pertama terbangun saat adzan subuh terdengar. Ia melihat ketiga ranjang kosong yang tetap tertata rapi sejak malam. Selimut tidak tersingkap, bantal tidak berubah posisi. Seolah tidak ada siapapun yang tidur di sana sejak awal. Arga? Arga bangun, bisiknya panik sambil mengguncang bahu ketua kelompok itu. Arga membuka mata, masih berusaha berpikir rasional. Mungkin mereka pulang larut malam dan tidur di tempat warga. Atau mungkin... Tomo memotong, suaranya bergetar. Jam senter Bima ada di sini. Ransel Gilang juga. Bahkan permen Rani masih di atas meja. Mereka nggak pergi ke rumah warga. Ucapan itu membuat Arga terdiam. Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Sinta memegang kalung bulan sabitnya, berkali-kali mengelusnya. Naya duduk di pojok, mencoba mengatur napas. Jangan panik dulu, kata Arga, walaupun suaranya sendiri terdengar tidak stabil. Kita tanya warga satu persatu. Kita telusuri logis dulu. Namun ketika mereka keluar rumah, pintu sudah dibanjiri warga, seolah warga tahu sebelum mereka mengumumkannya. Mbah Wiryo berdiri di depan kerumunan dengan ekspresi sedih, bukan terkejut. Sampai pagi ini mereka belum kembali kan? Anggota KKN terdiam, bingung sekaligus takut. Seseorang dari warga berbisik pelan namun terdengar jelas. Berarti mereka sudah digandeng alam lain. Sinta mengerutkan kening. Apa maksudnya? Warga perempuan Parubaya menunduk sebelum menjawab. Kalau manusia masuk wilayah rawa tanpa izin, tanpa restu penjaga, dunia kita bukan satu-satunya tempat yang menuntunnya. Arga menggeleng kuat. Tidak. Mereka bukan hilang mistis. Mereka anak kota. Mereka tangguh. Mungkin tersesat atau pergi ke kota lain. Kemarin berkata dengan nada datar, seolah sudah melihat ini berkali-kali. Rawa itu bukan tempat tersesat, Mas. Itu tempat yang tidak akan pernah terbayangkan oleh kalian. Arga merasa darahnya panas oleh campuran amarah dan ketakutan. Tidak ada bukti mereka ke rawa. Kalian semua hanya. Sinta menarik lengannya. Ga, aku lihat mereka semalam. Arga menatap Sinta dengan keterkejutan dan marah sekaligus. Kenapa kamu tidak bilang? Sinta turun menunduk, takut bersalah. Aku dengar giliran mereka bisik-bisik, bilang mau lihat rawa, bilang gak mungkin ada apa-apa di sana. Aku kira mereka cuma bercanda, aku takut buat panik. Keheningan panjang menguasai. Tomo meletakkan kedua tangan di kepalanya, hampir menangis. Astaga, mereka benar-benar pergi ke sana. Beberapa warga menyiapkan regu pencarian. Namun kali ini suasananya berbeda dari kemarin. Warga tidak berusaha menenangkan kelompok KKN. Mereka sibuk saling mengikat gelang bambu ke tangan, membacakan doa-doa pelindung dengan suara bergetar. Arga menghadap Mbah Wiryo sekali lagi, berusaha menggerakkan pencarian sampai tuntas. Kalian orang-orang dewasa. Kalian kenal hutan dan rawa itu. Tolong bantu kami. Mereka teman kami. Mbah Wiryo memegang bahunya, lebih sebagai belas kasihan daripada penolakan. Kami bantu. Tapi hanya sampai sebelum senja. Kalau sampai malam, bukan hanya mereka yang hilang. Warga mulai menyiapkan obor dan perlengkapan sederhana. Semua gerak mereka menunjukkan teror tertahan, bukan ketakutan akan tersesat, tapi ketakutan akan sesuatu. Kalau memang ada bahaya, desis Arga, kenapa kalian gak bilang dari awal?
Tetua desa menutup matanya, lalu ayat demi ayat selalu mengalir menjadikan dari cerita bibirnya. sebagai bahan tawa, sampai ada nyawa yang hilang. Dan dari awal kalian datang, saya sudah melarang kalian untuk ke sana. Tapi apa yang diperbuat teman kalian sekarang? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Menjelang berangkat, Sinta melihat seekor kata kecil di pintu balai desa. Kata itu memandang ke arahnya, terlalu lama dan terlalu diam untuk seekor hewan biasa. Ketika Sinta berkedip, kata itu melompat ke arah tanah basah dan menghilang. Pertanda, gumam salah satu warga yang melihat, wajahnya langsung pucat pasi. Pertanda apa? Tanya Naya. Pertanda kewujudannya sudah dekat. Sinta menarik napas tajam. Apa maksudnya kewujudannya? Siapa? Namun seruan Arga mengakhiri percakapan. Ayo. Kita harus temukan mereka sekarang. Dengan itu regu pencarian pun berangkat, mengarah ke jalur setapak yang menuju hutan bambu. Langkah 20 orang memecah kesunyian desa. Angin berhenti. Daun bambu yang biasanya bergerak, kini berdiri tegak. Seolah seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Sebelum mereka benar-benar memasuki barisan bambu, Mbah Wiryo berbisik hampir tak terdengar. Semoga belum terlambat. Tapi di balik desir angin, hanya Sinta yang mendengar sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara kuak rendah, memantul seperti gema dari dalam rawa. Dan suara itu, suasana hutan bambu terasa seperti memasuki dunia lain. Setiap langkah regu pencarian menghasilkan suara retakan ranting, namun tak satupun burung atau serangga terdengar. Seolah seluruh kehidupan menghindari tempat ini. Arga berjalan di depan bersama dua warga, sementara yang lain mengikuti berbaris rapi. Tomo menggenggam senter kecilnya meski masih siang. Sinta berkeringat dingin, kalung bulan sabitnya terus ia genggam erat. Naya memindai sekitar mencari jejak, berusaha tetap rasional meski ketakutan menghimpit dadanya. Tak lama, salah seorang warga menemukan jejak sepatu di tanah berlumpur. Ini jejak kaki manusia, katanya. 3 pasang. Masih baru. Arga berlari ke arah jejak itu, napasnya tercekat antara harapan dan kecemasan. Mereka lewat sini. Mereka pasti sedang cari jalan pulang. Namun warga yang lebih tua menatap jejak itu dengan pandangan sendu. Saat jejak mengarah ke rawa, jarang ada jejak kembali. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri aliran sungai kecil hingga mencapai tepi hutan bambu terakhir sebelum rawa. Udara berubah semakin lembab, aroma lumpur bercampur bau busuk samar yang akan hilang begitu angin berputar. Kalau anginnya datang dari rawa, baunya akan semakin kuat, gumam pemuda warga. Tomo langsung memucat. Apa itu bau bangkai? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya mempercepat langkah. Matahari mulai turun ke barat ketika langkah-langkah mereka akhirnya sampai ke batas terakhir desa, sebuah tanah cekung yang memisahkan hutan bambu dari daratan berawa. Tanah di depan mereka berubah menjadi hitam berlumpur, dan air gambut berkilauan seperti kaca gelap. Di titik ini, semua orang berhenti seolah dipaksa oleh naluri kuno. Apa ada yang lihat sesuatu? Tanya Sinta pelan. Tidak ada suara. Tidak satupun suara. Hanya angin lembut, dan sesekali suara koakan jauh, koakan yang berat, panjang, dalam, terlalu besar untuk seekor kata biasa. Aku tidak suka ini, bisik salah satu dari mereka. Sudah cukup jauh, kata warga lain. Kalau mereka masuk rawa, kita tidak bisa menolong tanpa mengorbankan nyawa sendiri. Arga kehilangan kesabarannya. Tidak bisa begitu. Mereka teman kami. Kita harus masuk. Mereka mungkin terluka, terjebak, atau... Namun Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya, memberi sinyal berhenti. Arga, lihat langit. Matahari sudah berada hanya sejengkal dari garis pepohonan, sebentar lagi tenggelam. Kami tidak berbohong. Setelah senja, rawa bukan milik manusia. Arga menggertakkan gigi, menahan amarah. Kenapa kalian takut pada sesuatu yang belum tentu ada? Warga yang paling muda menjawab, bukan marah, tapi sambil menahan tangis. Karena sudah terlalu banyak orang yang hilang ketika mencoba membuktikan bahwa itu tidak ada. Kata-kata itu menusuk seluruh kelompok KKN. Sinta memegang lengan Arga, matanya berkaca-kaca. Arga, kita pulang dulu. Kita tidak bisa menolong siapapun kalau besok kita juga hilang. Arga menatap rawa itu lama, seperti menatap jurang yang memanggil. Hatinya terasa seperti diperas.
Namun akhirnya ia mengangguk. Besok pagi kita kembali lagi. Warga bersiap mundur. Mereka berjalan cepat, seakan mengejar cahaya terakhir. Tapi saat barisan memutar pulang, angin dari arah rawa bergerak. Mengirimkan bau busuk yang jauh lebih pekat, bau seperti daging hangus bercampur darah basi. Sinta refleks menutup hidung dan menahan muntah. Arga menatap ke belakang, dan untuk sekilas detik ia pikir ia melihat percikan api merah berkobar di balik pepohonan. Ia menelan ludah. Warga dewasa Apa itu? memejamkan mata, Lampu? tidak berani menoleh. Itu tengkuk api. Jangan lihat terlalu lama. Tomo mulai menangis kecil, tak peduli pada gengsi. Apa maksudnya, tengkuk api? Tidak ada jawaban. Semua orang hanya mempercepat langkah. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat. Langit menggelap dengan cepat, seolah matahari melarikan diri dari tempat itu. Saat rombongan keluar dari hutan bambu, suara adzan maghrib menggema dari surau desa. Warga yang membawa obor langsung memadamkannya, bukan karena tidak diperlukan, tapi karena api dipercaya menarik perhatian penghuni rawa. Kembali ke desa, warga menutup pintu rumah dan jendela rapat-rapat. Tidak ada suara. Tidak ada hewan berkeliaran. Tidak ada anak-anak bermain. Desa Wiyungan berubah seperti kota mati begitu matahari sepenuhnya tenggelam. Di rumah KKN, suasana semakin kacau. Tomo tidak berhenti menangis. Naya mencoba mengatur napas, tapi tangan gemetar tak bisa ia kendalikan. Sinta berdoa tanpa henti. Arga duduk membeku. Seluruh wajahnya seperti kehilangan nyawa, bukan karena takut pada hantu, tapi karena apa yang dicium, didengar, dan dilihatnya tidak bisa dijelaskan logika dunia nyata. Sunyi panjang berlangsung, sampai Arga akhirnya berkata lirih. Besok kita cari lagi. Tapi kalau warga tidak mau ikut, kita pergi sendiri. Tidak ada yang menjawab. Tapi semuanya tahu itu bukan sekadar kalimat, melainkan keputusan. Malam turun sepenuhnya. Dan dari balik hutan bambu, suara koa keras menggema. Kali ini lebih dekat, lebih berat, dan lebih marah. Seolah sesuatu di rawa tahu ada manusia yang seperti ditelan bumi. Tidak ada lampu menyala, tidak ada suara televisi, tidak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Namun di rumah KKN, 5 mahasiswa duduk memandang satu sama lain, menunggu siapa yang pertama mengucapkan keputusan yang telah jelas. Akhirnya Arga berdiri. Kita pergi sekarang. Tidak ada yang menyahut, tetapi juga tidak ada yang menolak. Masing-masing memasukkan senter, pisau kecil, ponsel, dan sebotol air ke dalam tas. Sinta membawa garam laut dan sejumput daun kelor yang diberikan diam-diam oleh seorang ibu warga, tanpa menjelaskan kegunaannya. Tidak seorang pun memberitahu warga. Mereka keluar rumah pelan-pelan, melewati halaman gelap, menuju hutan bambu. Begitu langkah pertama memasuki kawasan bambu, mereka langsung sadar betapa berbeda suasana malam dengan siang. Bambu-bambu menjulang seperti jeruji tinggi, dan kegelapan di antara batangnya tampak pekat hingga warna hitam terasa padat. Tomo berbisik dengan suara bergetar. Kita beneran mau sampai rawa? Arga tak menoleh. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti. Tidak ada yang berbicara lagi. 15 menit berjalan dalam sunyi. Hingga tiba-tiba suara itu terdengar. Bunyi koak, jauh lebih dalam dari suara hewan manapun. Bergema dari arah rawa. Naya berhenti refleks. Tuhan, itu bukan suara katakan? Tidak ada yang menjawab. Tapi semua tahu, suara itu bukan suara yang seharusnya ada di dunia ini. Arga menegakkan badan. Kita terus. Jangan terpisah. Namun setiap langkah yang mereka ambil membuat tanah semakin lembab. Udara semakin dingin. Dan suara koa itu terdengar semakin sering, makin dekat, makin menghentak. Tomo menutup telinga sambil bicara terbata. Suaranya seperti, dia tahu kita ada di sini. Langkah-langkah mereka akhirnya mencapai batas hutan, tanah hitam berlumpur menandai awal mereka. Bukan lagi bau lumpur, melainkan bau darah basi bercampur daging membusuk. Sinta menahan muntah. Naya mundur 2 langkah, bibirnya pucat. Arga tetap maju 1 langkah, matanya menajam. Kalau mereka hilang di sini, kita juga akan menemuk. Tiba-tiba sesuatu bergerak di bawah permukaan air rawa. Cepat, besar, seperti tubuh masif menyibak lumpur. Arga menyalakan senter ke arah suara.
Air rawa kembali tenang, seolah tidak pernah ada apa-apa. Hening. Sampai sesuatu menjawab. Suara itu menggetarkan tanah, membuat dada sesak, membuat lutut gemetar. Dari kegelapan rawa, muncul siluet tinggi, setinggi pohon mangga, melangkah keluar dari air hitam. Saat cahaya senter menyentuhnya, dunia seperti berhenti. Makhluk itu berkulit gelap berlendir seperti katak raksasa, tapi berdiri dengan tulang belakang melengkung seperti manusia. Dadanya lebar, perut membesar, dan punggungnya terdapat benjolan bulat berdenyut seperti kantong air yang penuh. Kakinya panjang seperti kaki kodok, tetapi tangan dan jarinya menyerupai manusia, berakhir pada kuku hitam panjang seperti tulang. Wajahnya mengerikan. Bukan wajah katak. Bukan wajah manusia. Kombinasi keduanya, dengan mulut lebar, gigi pipih bernoda hitam, dan mata merah bulat seperti lampu yang tidak pernah berkedip. Tubuhnya mengeluarkan suara napas basah dan cairan menetes dari rahangnya. Tomo jatuh terduduk, menjerit tanpa suara. Sinta mundur sambil menangis tanpa sadar. Naya menatap tak percaya, otaknya menolak apa yang dilihatnya. Arga terpaku, seluruh tubuh membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak punya logika untuk melawan ketakutan. Makhluk itu berjalan selangkah, dan saat ia membuka mulutnya, bukan suara mengaum yang terdengar, melainkan bisikan. Tubuh kelima mahasiswa kalian mencari seolah jantung mereka diremas tangan dingin. Tomo menjerit keras dan berbalik lari. Tomo jangan, teriak Sinta. Tapi sudah terlambat. Sejenak setelah Tomo berlari, makhluk itu menghilang dari tempatnya. Arga mengayunkan senter, panik mencari. Tomo. Kembali. Jeritan Tomo menggema dari arah pepohonan dekat rawa. Arga tolong. Tolong aku. Tolong. Jeritan itu berakhir tiba-tiba, terpotong seperti pita yang diputus. Arga, Naya, dan Sinta berlari ke arah suara tanpa pikir. Mereka menemukan Tomo, tergeletak miring, tubuh kaku kejang-kejang. Bukan karena luka robek. Bukan karena dimakan. Bagian belakang kepala Tomo berlubang, tengkoraknya pecah seperti digigit dari luar, dan isi otaknya lenyap, seolah disedot. Naya berteriak histeris. Sinta jatuh terduduk sambil menutup mulut. Arga membeku, tubuhnya ingin memuntahkan seluruh isi lambung. Namun sebelum mereka sempat memproses kejadian itu, suara lembab berat terdengar lagi. Makhluk itu berdiri di balik batang pohon, tepat di belakang tubuh Tomo, seperti menunggu mereka melihat hasil buruannya. Kali ini ia tidak menyembunyikan diri. Ia merangkak maju dengan keempat anggota tubuh, bergerak cepat seperti anjing pemburu, tapi kepalanya tetap tegak menatap mereka. Naya menggigil ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Arga menarik napas pendek, suaranya hampir tak terdengar. Lari. Sinta menjerit keras, dan ketiganya langsung berlari ke arah hutan bambu. Makhluk itu mengejar, amat cepat. Setiap loncatannya menghancurkan tanah dan menggetarkan bumi. Naya menoleh dan langsung menyesal. Makhluk itu merangkak dengan mulut terbuka lebar, gigi hitam meneteskan lendir, jarinya menghancurkan batang bambu seperti ranting kecil. Arga berteriak. Jangan pisah. Tapi tanah di sekitar mereka tiba-tiba berguncang, akar bambu terangkat seakan tanah menolak kehadiran manusia. Arga dan Sinta terseret ke kiri, sementara Naya terlempar ke arah lain. Sinta menangis. Naya. Kembali. Naya ingin kembali, tapi makhluk itu melompat ke tengah mereka, memotong jalan, memaksa pengejaran terbagi dua. Arga menarik Sinta, mendesis ketakutan, kita belum mati. Kita harus keluar dari hutan dulu. Naya berlari ke arah yang lebih dalam dengan napas memburu, makhluk itu berbelok mengejarnya. Arga dan Sinta mendengar teriakannya. Tolong. Arga. Sinta. Aku tidak mau mati. Jeritan itu terputus tiba-tiba, diikuti oleh suara bluk seperti sesuatu jatuh ke lumpur. Arga memeluk Sinta erat agar ia tidak berhenti dan menoleh. Mereka berdua berhasil menerobos keluar dari hutan bambu, jatuh tersungkur ke tanah desa. Orang-orang yang berjaga malam menyalakan obor dan berlari menghampiri. Salah satu warga menjerit melihat wajah mereka. Mereka melanggar adat, mereka pergi ke rawa. Sementara warga panik, Arga hanya menatap kosong ke gelap hutan, tubuh gemetar, napas memotong. Ia mendengar suara terakhir Naya di dalam kepalanya,
dan melihat bayangan Tomo dengan lubang di tengkoraknya. Sinta menangis tidak terkendali, memegangi kepala Arga, memohon agar seseorang menyelamatkan mereka. Tapi Mbah Wiryo datang paling akhir, membawa tongkatnya, dan ketika mendengar apa yang terjadi, ia hanya berkata pelan. Kemangmang sudah terbangun, dan ia tidak akan berhenti sampai semua yang mengusiknya kembali ke rawa. Malam itu, 2 mahasiswa hilang, 1 ditemukan tewas tanpa otak. Dan teror baru saja dimulai. Desa Wiyungan berubah. Tidak ada lagi suara anak, suara ayam, atau candaan antar warga. Rumah-rumah tertutup rapat, lampu dimatikan, dan semua orang pura-pura tidak mendengar teriakan Sinta yang menangis setiap kali teringat Naya dan Tomo. Arga dan Sinta dirawat dalam rumah warga. Tubuh mereka selamat, namun jiwa mereka compang-camping. Sinta gemetar setiap mendengar bunyi dari kata biasa. Arga menatap kosong berkepanjangan, seolah pikirannya tidak lagi boleh menyentuh ingatan yang paling menyakitkan. Keadaan makin mencekam ketika 2 anjing penjaga desa hilang misterius, ditemukan hanya sisanya, tulang belulang yang dilumuri lendir dan bekas terbakar. Mbah Wiryo menegaskan larangan keras untuk keluar rumah. Kemangmang sedang lapar, kita hanya bisa berdoa agar ia kenyang. Tapi Arga tidak bisa menerima itu. 3 teman mereka masih hilang, Gilang, Bima, dan Rani. Polisi tidak datang, warga tidak mau menelpon karena takut ada dilanggar, takut teror membesar. Sementara warga memilih diam, Arga memilih bertindak. Malam ketiga setelah kejadian, Arga bangun dengan napas tak teratur, seolah mimpi menariknya ke jurang. Dalam mimpinya, ia melihat rawa dari sudut pandang yang sangat tinggi, seperti ia didekap sesuatu yang menjulang. Ia mendengar bisikan basah. Mereka masih menunggu. Datanglah, lihatlah. Arga terbangun dengan keringat dingin menetes dari pelipis. Dalam cahaya remang, ia melihat Sinta duduk di sudut ruangan memeluk lutut. Ia juga tidak tidur. Arga, suara Sinta pelan, pecah. Aku gak bisa lagi pura-pura. Rani, aku tahu dia ada di sana. Arga menunduk, tidak menjawab. Tapi hatinya sudah mengiyakan. Mereka tidak boleh membiarkan rasa bersalah terus menghantui tanpa jawaban. Keesokan sore, langit mendung menghitam. Warga menutup pintu sejak sebelum azan maghrib, firasat buruk terasa di udara. Namun Arga dan Sinta tidak bisa menunggu lebih lama, membawa senter, parang kecil, dan garam yang masih tersisa dari Sinta. Tidak satupun warga melihat mereka pergi, atau pura-pura tidak melihat. Perjalanan menuju rawa kali ini terasa jauh lebih berat, namun rasa takut kini tergantikan oleh rasa bersalah dan dorongan menguburkan teman-teman mereka jika benar mereka telah tiada. Ketika mencapai hutan bambu, angin bertiup dingin dan suara kokok besar terdengar jauh, seperti peringatan. Sinta menggenggam tangan Arga erat. Apapun yang kita lihat, kita harus tetap waras ga. Arga hanya mengangguk. Mereka terus berjalan, sampai tiba pada tanah hitam berlumpur di dekat rawa. Aroma busuk lebih tajam dari sebelumnya. Bukan hanya bau bangkai, sesuatu yang membusuk di dalam tanah. Sinta menelan ludah, suaranya kecil. Kayak ada sesuatu yang dikubur di sini. Arga berjongkok, menyalakan senter ke tanah. Ada bekas cekungan, seperti seseorang menyeret sesuatu besar ke satu titik. Kita gali, bisiknya. Dengan tangan dan parang kecil, mereka menyibak tanah lumpur. Tidak lama, sesuatu muncul dari balik lumpur, benda bulat keras. Sebuah kepala manusia. Sinta menjerit mundur sambil memegangi mulut. Arga hampir menjatuhkan senter. Rambut yang terikat 2, karet warna merah muda. Itu Rani. Tubuh Rani utuh, kecuali bagian kepala belakangnya. Ada lubang besar, gosong seperti dibakar dari dalam, dan otaknya hilang. Sinta menangis sambil memegang dada, tak mampu bernapas. Arga menutup mata gadis itu dengan tangan, memaksanya berpaling. Tapi penemuan tidak berakhir di situ. Di sebelah tubuh Rani terdapat sesuatu lain, sepatu besar penuh lumpur. Arga mengetuk tanah dengan parang, dan tanah runtuh membuka. Tubuh Bima membusuk, tulang dada terlihat. Bagian kepala belakang juga berlubang dan gosong. Sinta menjerit histeris, suaranya putus asa. Cukup Arga. Arga menangis tanpa suara. Cukup. Tetapi ia masih mencari, masih menggali, sampai sesuatu lain terangkat dari lumpur. Hoodie merah. Gilang. Tubuh Gilang paling mengerikan, bukan hanya otaknya hilang.
Kuku-kuku makhluk itu menggores dada Gilang, seolah Kemangmang menahan tubuhnya saat mengisap otaknya. Arga jatuh terduduk, memeluk wajahnya, meratap tanpa suara. Sinta memeluk bahunya sambil menangis keras. Tidak ada keberanian tersisa, hanya keputusasaan murni. Di tengah tangis, Arga bicara pelan seperti menolak menerima kenyataan. Kalau malam itu kita larang mereka pergi. Kalau aku gak keras kepala. Kalau kita gak menyepelekan adat. Mereka, mungkin masih hidup. Sinta mempererat pelukannya, sama hancurnya. Namun kesedihan berubah menjadi ketakutan yang lebih besar ketika mereka merasakan tanah di bawah kaki bergetar. Dari arah rawa terdengar bisikan berat, bergema seperti suara di dalam air. Terima kasih, sudah kembali. Arga dan Sinta menatap satu sama lain, kehabisan napas, kehabisan energi, lalu spontan bangkit dan berlari tanpa menoleh lagi. Suara besar bergema. Air rawa menyembur ke atas, pohon bambu berjatuhan, dan tanah mengguncang. Makhluk itu jelas sedang bergerak naik ke permukaan. Saat mencapai batas hutan, Arga menarik Sinta agar berlari lebih cepat. Mereka tidak peduli ranting melukai kulit, tidak peduli kaki tertusuk duri. Yang penting, keluar dari wilayah Kemangmang. Ketika kaki mereka menyentuh tanah desa, obor menyala dan warga berhamburan keluar, banyak yang berteriak ketika melihat wajah mereka berlumur lumpur dan darah. Mbah Wiryo berjalan paling lambat, tapi paling tenang. Matanya memandang Arga dan Sinta bukan dengan marah, tapi dengan duka mendalam. Kami ketemu mereka. Mereka semua mati. Rani, Bima, Gilang, semuanya. Arga mendongak, suara hancur. Kalau kita gak hentikan ini, akan ada yang mati lagi. Mbah Wiryo menutup mata, memegang tongkat erat. Kemangmang tidak berhenti, sampai utangnya lunas. Kalian menginjak tanah larangannya. Kalian telah dibidik. Sinta jatuh terduduk, histeris. Warga menangis, beberapa mengutuk, beberapa ketakutan sampai tidak bisa berdiri. Mbah Wiryo akhirnya berkata, mulai malam ini, kita bersiap. Semua orang di desa bukan hanya terancam, tapi akan diburu. Teror Pulau Jawa bukan lagi legenda. Ia hidup, dan kini ia mencari Bima dan Rani. Suasana desa Wiyungan tenggelam dalam teror sunyi. Tidak ada warga yang keluar rumah setelah senja, pagar bambu dipaku rapat, dan setiap malam doa bergema dari setiap sudut desa. Bukan doa untuk keselamatan, tetapi doa agar kematian tidak menjemput malam ini. Di rumah tempat Arga dan Sinta dirawat, mereka berdua duduk dengan mata kosong. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena pikiran mereka telah penuh oleh gambaran kepala teman-teman mereka yang berlubang, suara Tomo yang terhenti di udara, dan cerita Naya yang tidak pernah selesai. Mbah Wiryo duduk di depan mereka, dengan tongkat kayu bertulis ukiran yang ditempatkan di samping lututnya. Mata tuanya tidak menyimpan kemarahan, hanya duka tak berujung. Anak-anakku, suara Mbah Wiryo pelan. Kalian tidak salah ingin menolong desa ini. Yang salah adalah kami, yang membiarkan legenda menyembunyikan kebenaran. Arga mendongak pelan, untuk pertama kalinya setelah sekian hari ia menunjukkan tanda sadar penuh. Sinta menggenggam selimut erat, menunggu penjelasan yang seharusnya datang sejak awal. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu mulai berbicara, bukan sebagai tetua adat, tapi sebagai seseorang yang menanggung rahasia terlalu lama. Kemangmang, bukan mitos. Ia adalah penjaga rawa, tapi bukan penjaga yang baik. Ia diciptakan dari keserakahan manusia sendiri. Sinta mengerutkan alis, tubuhnya merinding. Arga menunggu tanpa berkedip. Puluhan tahun lalu, rawa itu tempat pembuangan mayat dari para dukun hitam. Mereka mengikat roh-roh jahat ke dalam seekor hewan, mencampur kutukan, air rawa, dan api pemanggilan. Yang muncul, bukan manusia, bukan binatang. Ia makhluk kebencian. Jari-jari Mbah Wiryo bergetar ketika mengatakan bagian berikutnya. Kemangmang hanya makan satu hal, otak manusia, agar bisa menenangkan rasa marahnya pada manusia. Sinta menutup mulut dengan kedua tangan, setelah tangis kembali pecah. Kampus gempar oleh kabar kecelakaan pendakian yang menimpa 5 mahasiswa. Begitulah laporan resmi, tidak ada yang tahu kebenaran selain Arga dan Sinta, karena warga Wiyungan tidak menerima wawancara, tidak mengizinkan investigasi, bahkan tidak mencatat pengunjung di data desa. Polisi menutup kasus. Orang tua menangis tanpa memahami. Arga berhenti bicara hampir total. Teman-teman sekelas yang dulu kagum dengan ketegasannya,
kini menjauh karena tatapan matanya terlalu kosong dan terlalu takut. Sinta menjalani terapi trauma, namun setiap malam ia terbangun, memegang kalung bulan sabit sambil menangis tanpa suara. Paling menakutkan dari semuanya. Mereka berdua membawa pulang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, suara. Kadang saat mandi, kadang saat mematikan lampu, kadang saat kampus sepi. Mereka mendengar itu. Bukan keras. Bukan dekat. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa makhluk itu belum selesai. Arga mencoba menutup telinga setiap kali suara itu terdengar. Sinta menggenggam gelang bambu erat-erat setiap teror mulai muncul. Namun pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, keduanya mendapat pesan yang sama di ponsel. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada teks. Hanya rekaman suara. Klik. Tidak ada musik. Tidak ada pembicara. Hanya suara napas berat, lembab. Lalu, di belakang suara itu kalian dengar gemuruh api menyala. Sinta menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Arga meremas telepon sampai retak. Tidak ada keraguan lagi. Kemangmang tahu mereka masih hidup. Dan ia tidak akan berhenti sebelum memakan semua otak yang menginjak wilayahnya. Malam itu, hujan tidak cukup untuk menenangkan dunia. Di rawa desa Wiyungan, api pada tengkuk makhluk itu menyala semakin terang, menciptakan kilatan merah di permukaan air. Kemangmang berdiri di tengah rawa, menatap ke arah luar hutan, ke dunia manusia yang kini bersembunyi dari kebenaran. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara rendah namun memenuhi udara. Api di tengkuknya tidak pernah padam, hanya berkobar semakin besar. Rasa lapar tidak pernah berakhir. Dan dua otak terakhir masih belum tersentuh. Rawa menunggu. Kemangmang menunggu. Dan ketenangan hanya milik mereka yang tidak pernah pergi ke sana. Tetapi legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kemangmang, Kutukan Rawa Bambu, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.